Kita harus memberikan manfaat. Mhm. Sebagai remaja bukan hanya kita memberikan dampak jahat bagi masyarakat di sekitar, tapi kalau kita remaja masjid itu memberikan manfaat untuk masjidnya dan masyarakat Mhm sekitar, mhm sehingga memberikan mhm. semangat apalagi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ini. Iya benar Heeh. benar. Dengan kalau di luar sana ada pergaulan bebas, misal Mhm. seperti narkoba, minum-minuman keras, tapi kalau kita di masjid ini itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalkan kita ada kegiatan-kegiatan yang misalkan family gathering, nah, Mhm. tapi dalam nuansa-nuansa keislaman. Mhm mhm. Seperti tadi ada belajar menuntut ilmu seperti di kuliah duha kan ada Heeh belajar, heeh. sehingga menambah oh ini yang benar, ini yang salah, sehingga kita istiqomah Mhm. berusaha untuk terus agar tidak melakukan hal-hal yang kurang baik tersebut, sehingga kita terus dalam hal-hal kebaikan, apalagi kalau di masjid insya Allah. Kalau di masjid itu insya Allah kita akan terjaga dari hal-hal yang buruk, dan pastinya kita akan melakukan hal-hal yang kebaikan yang memberikan dampak positif bagi remaja tersebut maupun ke masyarakat sekitarnya. Iya benar, karena lingkungan juga akan mempengaruhi ya. Dan ini kita juga streaming melalui YouTube. Halo-halo dulu yang lagi pada duduk di bawah. Ya ini semuanya pada nongol semua. Ya ampun. Ini nanti dapat salam loh. Ini yang lagi pada duduk-duduk di bawah semuanya. Ini semuanya pengurus juga yang ikut ya. Iya benar. Dada-dada dulu dong ke kamera. Oke, ini juga udah ada yang bertanya melalui WhatsApp, boleh ya? Selfie bacain ya Iya kak ya? boleh, Mbak. Oke, yang udah pada gabung di 0857 2-nya 5 kali 916 Sahabat Kreatif yang mau bertanya seputar Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Bareng sama ketua umumnya ada Kak Muhammad Ori dan juga sekretaris umum IRMA Palembang ada Kak Ramadan. Tunggu, aduh ini kok WhatsApp aku agak-agak lama loadingnya ya. Ya udah kalau gitu. Ini dia, aku bacain dulu pertanyaannya yang udah gabung. Mana nih? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. saya Rifki dari Ikatan Remaja Masjid Babul Iman. Di mana nih Babul Iman? Ayo kita uji dulu nih. Kita uji dulu Ketua Umum IRMA Palembangnya. Tahu nggak nih? Ikatan Remaja Masjid Babul Iman di mana? Kalau Babul Janda tahu. Babul Iman belum ya? Kayak cari dulu di Google. Oke, ini pertanyaannya. Nah, kenapa sih Kak kami para remaja di Palembang harus gabung ke IRMA katanya? Apa yang akan kami dapatkan ketika gabung di IRMA? Dapat voucher masuk surga. Siapa yang mau jawab? Ini baru satu pertanyaan loh, masih ada satu lagi pertanyaannya. Terus gimana untuk kami yang sedang kuliah dan bekerja? Apakah kami bisa mengikuti kegiatan di IRMA Palembang? Ya, jadi kalau pertanyaan pertama tadi apa tadi Pak? Lupa tadi. Nah, kenapa sih kami para remaja di Palembang Oh harus gabung iya. ke IRMA? Karena Apa yang akan didapatkan? ya, jadi IRMA Palembang ini kan sudah eksis selama 38 tahun. Jadi organisasi yang terbentuk di IRMA ini yang sudah dibangun oleh para alumni yang hebat. Nah, dari sini kalian bisa belajar bahwasanya bagaimana menyusun organisasi Islam remaja masjid yang dapat bermanfaat. Nah, dapat bermanfaat bagaimana cara memakmurkan masjidnya dan juga membangun kegiatan-kegiatan yang ada di masjidnya. Nah, jadi di IRMA Palembang ini bisa banyak sekali belajar. Nah, nanti setelah di IRMA Palembang kalian bisa terapkan di masjid-masjid sekitar rumah kalian gitu. Terus juga bagaimana cara bergabung? Nah, nanti insya Allah di pertengahan tahun kita akan ada open recruitment gitu. Jadi insya Allah tunggu saja di pantengin baik. Jadi Pantengin pantengin baik. baik. Pantengi IG Irma. Jadi Instagram Irma di Irma Palembang. @IRMA Palembang Iya. ya. Oke. Terus gimana untuk yang kuliah dan kerja? Bisa nggak sih? Boleh nggak sih ikut kegiatan di IRMA ini? Ya, sangat boleh karena Irma Palembang terbuka untuk seluruh remaja yang tentunya ada rentang usianya, Mbak ya. Jadi rentang usia antara 17 sampai 25 tahun. Dari rentang itu kalian bisa berkontribusi untuk sama-sama berjuang di Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, walaupun status sosial ataupun ada yang sedang bekerja, kuliah, sekolah dan lain sebagainya.
sangat boleh ikut di Irma Palembang. Oke, jadi boleh ya. Udah ya pertanyaannya dari Rifki. Thank you, terima kasih. Jangan ragu buat bergabung ya. Kalau bisa sih ajak juga teman-temannya yang ada di sekitar lingkungannya buat ikutan gabung ya. Kalau misalnya malu gabung di Irma Palembang, mungkin mulai dari yang kecil-kecil dulu di sekitaran rumahnya dulu gitu ya. Mungkin ngerasa, aduh kayaknya kalau kakak-kakak di Irma Palembang terlalu jago-jago semua deh. Agak-agak malu gitu ya mau ikutan gabung. Oke, kita lanjut lagi. Ada Pratama ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ikatan Masjid Nurul Iman. Aku kayaknya tahu Nurul Iman di mana ya. Ya pokoknya di situ lah ya. Di Palembang. Bener. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya kakak bisa istiqomah sampai sekarang di Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang? Udah ya, kalau Kak Muhammad Ori sendiri dari kapan gabungnya? Nah, sudah cukup lama ya. Nah, berapa tahun? Jangan bilang 38 tahun ya. Kalau 38 tahun ini sekarang umur sebenarnya berapa? Ya alhamdulillah kalau untuk istiqomah di Irma ini saya mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa. Ya. Kita bisa, misal kita ini saja orang biasa. Ya, saya kan asal dari 36 Ilir Tangga Buntung ya. Jadi saya biasa, tapi alhamdulillah di Masjid Agung kita ketemu orang-orang yang hebat, para ulama, para habaib, para asatis. Kalau misalkan kita lihat tuh sholat di Masjid Agung tuh masya Allah adem. Nah, Tahelnya, ubinnya. Suasananya. Ya, suasananya. Misal kita mendengar sholat rawatib ya, sholat maghrib, isya, subuh itu para hafiz Quran semua yang membaca. Nah, jadi kita mendengar tuh masya Allah terasa nikmat. Nah, dengan hal itu kita bisa ketemu dengan orang-orang soleh. Nah, kita orang yang biasa ini merasa sangat bermanfaat dan sungguh beruntung kita bisa masuk di dalam Masjid Agung Palembang kan, karena bagian dari Irma merupakan bagian dari Masjid Agung Palembang. Itu. Untuk istiqomah itu ya dari diri kita sendiri sebenarnya. Kita ketemu dengan orang yang baik, itu akan memberikan kalau bahasa sekarang imun. Imun yang positif bagi kita untuk ikut seperti mereka, sehingga mereka untuk istiqomah aktif di Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Karena di Irma ini bukan hanya kita ibadah saja, ya misalkan bukan kita sholat saja atau belajar saja, tapi di sini banyak ada kegiatan sosial, ada kegiatan usaha, ada kegiatan olahraga. Jadi full banyak yang kita bisa pelajari sih. Tinggal kita saja ingin ikut atau saja ingin memanfaatkan peluang yang ada ini di Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang untuk kita dan juga untuk kemaslahatan masyarakat di sekitarnya. Oke, itu yang membuat Kak Ori itu tetap istiqomah ya untuk berada di sini. Terus kalau Kak Ramadan juga gimana? Apakah berbeda jawabannya? Ya, kalau kami pribadi istiqomah itu memang sangat berat, tapi jika kita jalani tentu banyak sekali rintangan selama ini. Kalau kami pribadi itu bergabung dari tahun 2018 sampai sekarang. Nah, itu banyak sekali rintangan. Pernah juga sempat tergoda lah dengan dunia yang sekarang, dan tentunya banyak sekali rintangan-rintangan yang terjadi di modernisasi sekarang. Untuk istiqomahnya itu tentu kita tetap berteman, tetap bergaul dengan orang-orang yang soleh gitu. Ya, jadi di Irma Palembang ini kalian bisa sangat sering gitu bertemu dengan orang-orang yang soleh seperti ustadz-ustadz, para habaib yang ada di Kota Palembang yang sering hadir di Masjid Agung Palembang. Dan tentu juga niatkan yang lurus bahwasanya kita berjuang ataupun kita bergabung di Irma Palembang ini untuk memakmurkan masjid dan juga berkhidmat kepada masjid dan juga para ustadz atau asatis di Kota Palembang gitu. Oke, itu dia ya. Jadi kalau pengen istiqomah ya pastinya tetap konsisten aja di jalurnya. Ketika udah mulai keluar jalur gitu,
kembali lagi ke jalurnya ya, dan bersama dengan teman-teman di lingkungan yang positif juga bakal mempengaruhi kita ya Kak. Nah salah satunya juga untuk kamu bisa membentengi diri dari pergaulan saat ini ya, pergaulan negatif, apalagi gabung aja di Ikatan Remaja Masjid. Dan balik lagi ke Milad 38 tahun Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Tadi udah di sounding, kalau mungkin agak terputus ya kalau melalui streaming YouTube, boleh diulangin lagi Kak Ori biar mungkin teman-teman yang menyimak melalui YouTube ini bisa mengupdate apa aja sih kegiatannya untuk 38 tahun miladnya Irma Palembang ini. Ya, alhamdulillah tanpa terasa waktu terus berjalan. Insya Allah pada tanggal 23 Februari nanti Irma telah berusia 38 tahun dengan lika-liku yang sangat luar biasa yang menurut kami memberikan dampak positif bagi yang pernah singgah. Walaupun hanya sebentar, apalagi yang sudah lama di Irma. Jadi alhamdulillah untuk mensyiarkan Islam, maka kami mengadakan kegiatan-kegiatan, ada sosial, ada kegiatan lomba-lomba, yaitu kalau kegiatan sosialnya itu membantu masyarakat kita yang saat ini mungkin masih merasakan dampak dari pandemi, itu kegiatan khitanan massal. Jadi insyaallah pada tanggal 26 Februari nanti insyaallah akan ada khitanan massal yang untuk masyarakat yang kurang mampu. Terutama kami di Masjid Agung kan ada anak yatim. Jadi kami mungkin memprioritaskan mereka, warga-warga sekitar. Kalau sudah cukup, alhamdulillah untuk masyarakat yang di sekitaran Masjid Agung Palembang. Nah ini alhamdulillah dibantu dengan pengurus, para alumni yang mereka memiliki profesi seperti dokter, perawat. Jadi jadi mereka ini dari Irma untuk masyarakat. Selanjutnya ada lomba, itu insyaallah akan ada lomba hadroh untuk kesenian Islam yang saat ini sangat booming. Ada lomba kaligrafi dan selanjutnya ada lomba azan untuk para pengurus internal Irma saja. Jadi para laki-laki yang ikhwannya itu akan ada lomba azan di dalam kegiatan Gebiar Milad Irma yang ke-38. Dan selanjutnya pada hari Ahad itu akan ada kegiatan kuliah duha spesial. Dan selanjutnya untuk secara umum untuk para remaja di Kota Palembang. Dan insya Allah setelah siangnya itu ada reuni alumni Irma yang dari angkatan awal mungkin sampai saat ini yang terus berkiprah di mana saja. Masih untuk kembali tetap untuk bersilaturahmi, kumpul, mengingat masa-masa nostalgia ya. Nostalgia. Tapi kalau buat para akhwat kegiatannya apa? Oh ya, kalau akhwat. Nah, akhwat ini jadi akhwat itu ada juga setiap hari Ahad. Nah, tahsinnya ada fikinya. Yaitu tempatnya di gedung PKU di depan belakang halte depan Masjid Agung. Itu. Dan ada kegiatan mereka itu ada seperti sholawat. Setiap hari Jumat itu ada sholawat Fatih namanya. Selanjutnya ada setiap tahunnya itu ada kajian fikih wanita akbar. Jadi ada setiap program tahunannya mereka itu mengumpulkan para remaja yang akhwatnya di Palembang ini di Masjid Agung, itu ada kajian fikih wanita akbar. Oke, jadi itu rangkaian kegiatannya dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang dan juga khususnya untuk menyambut milad ke-38 tahun. Ini ada kegiatan yang berbeda nggak sih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau ya biasanya kami ini lomba nih untuk eksternal secara umum masyarakat, tapi sekarang ini alhamdulillah ini ada khusus pengurus Irma. Jadi internal kan, internal itu seperti lomba azan tadi. Oh, lomba azan itu tadi ya. Kalau untuk cerdas cermat tadi kan cerdas cermat ada juga ya? Cerdas cermat kaligrafi. Oh, kaligrafi. Oke, itu udah di sounding ya semuanya lombanya untuk diikuti itu secara umum. Iya. Oke, itu dia beberapa lombanya. Ini untuk rangkaian ke-38 tahun. Nah, terus ini kan kalau udah jadi alumni ya, kan ada alumninya juga nih dari Irma Palembang. Yang tergabung dalam yayasan juga ya? Masih ikut juga di yayasan ya? Namanya Fordama, Mbak. Apa tuh? Forum Pemuda
Masjid Agung Palembang. Oh, berarti kalau sudah dari remaja, dia pindah ke Fordama. Pordama. Iya. Oke, berarti Kak Ori akan menuju ke sana. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Fordama ya. Ya. Jadi ada tempatnya, wadahnya. Oh, oke. Jadi kalau udah dari remaja baru nanti pindah ke Pemuda. Fordama. Oke, Ikatan Pemuda Masjid Iya. Agung Palembang. Oke. Nah, ini bagaimana sih kalau dari peran dari para alumni sendiri ya untuk Irma itu sendiri, apalagi kayak istilahnya tuh bahasanya tuh apa ya, kayak pengkaderan gitulah ya, biar teman-teman yang ada di Irma ini bisa tetap memegang apa yang benar-benar menjadi prinsip dari Irma Palembang ini dari awal didirikan sampai dengan sekarang. Peran dari alumni-alumni itu seperti apa sih? Ya kalau prinsipnya di Irma ini sesuai dengan Masjid Agung Palembang. Nah, itu jadi prinsipnya itu harus berlandaskan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ini yang terus diingatkan kepada kami sebagai pengurus dari para alumni, dari termasuk dari imam besar ya almarhum Kiai Nawawi Denci Al-Hafidz. Jadi untuk tetap Irma ini tidak boleh keluar dari berpaham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bermadzhab Imam Syafi'i. Nah, itu dalam ibadahnya. Kalau yang lainnya itu sangat peran penting ya. Jadi kalau alumni Irma itu dengan Irma Fordama itu seperti keluarga. Nah, keluarganya ya. Jadi kalau Cak Milad ini itu kami sama-sama gotong royong untuk bagaimana mencari dana sponsor. Jadi Bisa- bukan hanya Irmanya sendiri Iya. gitu ya. Jadi alhamdulillah, jadi kami tuh merasa kakak alumni itu sebagai kakak kami. Kalau ini yang perempuan Ayunda. Nah, Oke. jadi walaupun tadi Mbak mungkin yang sudah angkatan sudah lama, ada angkatan yang tahun 90-an masih sekarang, Iya. ya mungkin mereka anaknya sama seperti kami. Oh. Malah anaknya juga udah ada di situ ya. Itu jadi mereka tetap bantu, jadi serasa mereka tuh mengenang masa-masa mereka dahulu ya di Irma ini. Nah, ini misalkan kami perlu bantuan, kan mereka ada bekerja di perusahaan, di pemerintahan, di mana banyak ya. Iya. Jadi mereka menjadi fasilitator untuk kami Oke. untuk ke sana. Oke. Terus ini yang berikutnya lagi, ini kan kita udah ada kaitannya juga nggak sih dari 38 tahun ini sama beberapa bulan lagi kan udah mulai masuk bulan puasa nih. Ada yang dikaitkan juga sih nggak sih rangkaian kegiatannya untuk menyambut bulan Ramadan? Alhamdulillah untuk Ramadan ini mudah-mudahan ya, karena pernah 1 tahun yang waktu itu nggak ada. Iya, pandemi ya. Pandemi. Jadi insya Allah jadi kalau bulan Ramadan nanti kami ada rencana ya tadi yang mengumpulkan para remaja kegiatan remaja masjid di Kota Palembang ini dalam rangkaian kegiatan Ramadan yaitu pesantren Ramadan. Jadi di sana akan kami berbagi sharing ilmu atau berorganisasi untuk menerapkan mereka ilmu yang mereka dapatkan di Irma nanti insya Allah akan mereka terapkan di lingkungan masjid atau musola di Kota Palembang. Oke. Jadi tetap ada kegiatan tetap berjalan ya, Ya, insya Allah. di bulan Ramadan nanti ya. Apalagi sebenarnya kita juga harapannya sih pandemi ini udah bukan seperti tahun kemarin ya, udah mulai turun walaupun ini tiba-tiba aja kemarin surat edaran keluar lagi. Tapi ini masih tetap ya kegiatan juga nggak akan berpengaruh ya. Insya Allah. Tetap dengan protokol kesehatan juga, pastinya itu, sahabat kreatif. pastinya. Itu pastinya ya. Kita lanjut lagi nih. Ini kan sekarang juga gimana sih caranya kakak-kakak yang ada di Irma ini biar bisa tetap menjaga silaturahmi, menjaga kayak ukhuwah sesama remaja masjid. Apalagi kita tahu nih ya kayak gempuran pergaulan saat ini nih susah banget gitu nahan godaan dari yang namanya gadget, main game ya buat ibadah. Jangankan buat ibadah, buat belajar aja. Buat belajar juga, aduh kayaknya udah dulu lah. Nah, gimana sih Kak caranya? Apakah ada juga sih ada juga nggak sih yang dilakukan sama Irma
untuk membantu gitu ya, menjaga ini semua supaya remaja-remaja Islam ini tetap tidak ini ya, tidak mudah gitulah ya, goyah imannya itu untuk udahlah gadget aja dulu gitu misalnya, atau enggak ikut aja ke pergaulan sama teman-teman yang lain, itu ibadah mah nanti misalnya kayak gitu. Ya, kalau tentu dari Irma sendiri untuk menggait mereka-mereka remaja-remaja yang seperti tadi sudah dibilang, kami itu membangun sebuah mindset bahwasanya mereka itu harus tidak harus datang ke masjid tapi harus memakmurkan masjid. Jadi kalau kita memakmurkan masjid, tentu kita harus banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa menarik perhatian mereka. Salah satunya kalau di Irma Palembang itu banyak sekali kegiatan olahraga yang mungkin diminati oleh para kaum pria ya, ikhwan. Seperti salah satunya futsal, badminton, dan juga silat yang tadi, silat kuntau. Terus juga untuk yang akhwatnya itu kami membuka juga mengajarkan di Irma Palembang untuk bisa saling berbagi, saling menasihati, dan juga ada pelatihan masak-memasak gitu juga ada. Terus juga intinya kita di sini bagaimana sih cara menggait mereka, yaitu dengan apa sih yang diminati oleh mereka. Jadi kayak gitu. bidang olahraga dan seni juga sebenarnya ada di Iya, namanya masjid ya. Ada juga Hadroh Al-Madad Irma Palembang. Jadi jangan dibilang itu membosankan sahabat kreatif, itu serunya karena hobi kamu di bidang olahraga di seni juga sebenarnya bisa tersalurkan ketika kamu gabung di Irma. Ikatan Remaja Iya, Masjid Agung sangat bisa, Palembang. iya. Oke. Kelebihan apa lagi sih? Nah ini dia nih, kelebihan apa lagi sih Kak sebenarnya yang ada di Irma? Cie, aku promosi banget nih. Di Irma Palembang Kak, yang mungkin boleh ditiru nih sama teman-teman di Ikatan Remaja Masjid lain yang mungkin belum melakukan hal yang sama, tapi positif untuk dilakuin, untuk ditiru lah ya, untuk teman-teman remaja masjid yang lain dengan apa yang ada di Irma. Nah, alhamdulillah kami juga saat ini jadi olahraga kan. Jadi mereka yang hobi itu hobi futsal, badminton, ada silat itu kan tersalurkan, dan kita bagaimana mengajak mereka juga untuk memakmurkan masjid. Jadi misalkan belajar sebelum misal futsal, itu bagaimana kita memasukkan nilai-nilai Islam di dalam kegiatan futsal tersebut. Misal harus menutup aurat. Oke. Nah, ini menjadi syiar. Futsalnya pakai sarung. Celana panjang mungkin lebih tepatnya. Itu mah kayak 17-an kita ya. Oke, terus Kak. Nah, selanjutnya seperti kami sekarang alhamdulillah ada bidang dana dan usaha. Jadi untuk pemasukan, mengajak mereka menjadi entrepreneur. Ya, pengusaha di usia muda. Jadi kalau ingin berbelanja, perlengkapan sholat, ada buku, nah itu bisa di Irma. Jadi sehingga mereka waktu-waktu yang mereka tidak kuliah atau tidak sekolah itu bisa mereka berjualan di Masjid Agung Palembang. Jadi nggak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu Iya, ya. benar. Kamu pengen cita-cita jadi apa gitu, mencoba apa, boleh ya. Insya Allah kami fasilitasi semua ya. Oke, tapi ada rencana apa lagi nggak sih? Ini kan tahun 2022 nih. Walaupun nanti mungkin kamu sama Tori udah mau pensiun, Cie. Udah mau beralih ya, udah bukan remaja lagi jadi pemuda. Tapi apakah ada rencana juga, apalagi kan tahun ini genap 38 tahun nih. Apakah ada sesuatu yang beda yang akan dilakukan oleh Irma Palembang untuk tahun ini? Ya, tugas sebenarnya kami ingin menjadikan para remaja ini ya, dengan tantangan yang sangat luar biasa saat ini untuk tetap dalam koridor keislaman, misalnya tetap berakhlak mulia, berkepribadian yang sangat luhur, dan juga mereka sangat istiqomah ya dalam memakmurkan Masjid Agung Palembang ini. Karena terkadang kita cuman lewat saja, kan lewat dari Ampera turun Masjid Agung. Tapi kalau misalkan tapi kalau kita ikut Irma, kita tuh pasti mampir, melihat di Irma ini. Jadi tapi bukan mampir buat foto-foto ya. Ya, di sambil beribadah sambil kita. Jadi alhamdulillah kemarin kami juga mengadakan kegiatan khotib dan imam ya. Sumatera Selatan itu program dari Yayasan Masjid Agung, dan kami membantu menjadi panitianya untuk mensukseskan agar para khotib dan imam di Palembang Sumatera Selatan ini benar kan. Nah, jadi ada pematerinya belajar untuk bagaimana tata cara menjadi khotib dan imam yang benar.
Itu. Dan selanjutnya kegiatan-kegiatannya ya mungkin kami untuk menambah skill. Tidak hanya tadi keislaman dalam pendidikan atau dalam menuntut ilmu saja, tapi skill dalam kegiatan, misalkan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi para remaja di IRMA. Oke. Mudah-mudahan bisa terus eksis ya Amin. IRMA ini, dan bertambah lagi deh anggota-anggotanya, dan ini mungkin juga kita harapkan bisa menular karena IRMA ini karena kita tahu Masjid Agung Palembang ini adalah masjid terbesar di Kota Palembang. Nasional ya. Iya, yang kemudian ada ikatan remaja masjid di sana yang kayaknya itu kayak jadi pusatnya gitu ya. Iya. Ini bisa menjadi contoh juga untuk ikatan remaja masjid lainnya yang ada di Kota Kota Palembang ya. Masih ada yang ingin disampaikan nggak Kak Ori? Ini terkait dengan 38 tahun milad IRMA Palembang nih. Sebelum kita tutup. Kalau kami sih berpesan bahwasanya kepada seluruh remaja Masjid Agung remaja masjid yang ada di Kota Palembang ataupun remaja umumnya, khususnya di sekitaran Masjid Agung, ayo kita bersama-sama memakmurkan Masjid Agung dan juga masjid-masjid yang ada di sekitar rumah kita, karena masjid ini adalah sentral bagi umat Islam khususnya, dan juga menjadikan tempat yang paling nyaman ditempati untuk umat Islam untuk beribadah ataupun untuk beraktivitas sehari-hari. Makanya peran remaja ini sangat penting untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar masyarakat ini. Oke, itu dia Sobat Kreatif, dan jangan lupa 38 milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang dengan banyak kegiatan yang dilakukan. Kalau kamu penasaran pengen ikut, bisa mencari tahu informasinya lebih detail melalui Instagram ya. Iya, di @irmapalembang. @irmapalembang. Nanti boleh tanya-tanya, boleh DM juga di situ ya. Iya, boleh, sangat boleh. Boleh tanya kalau mau ikutan bareng sama teman-teman remaja masjidnya atau mungkin komunitasnya atau mungkin kamu sendiri pengen ikutan, silakan bertanya di sana. Dan ini puncaknya nanti tanggal berapa Kak? 26 ya, pas hari Sabtu ya, pas hari Sabtu ya. Oke, pas hari Sabtu nanti. Walaupun miladnya tanggal 23 ya. Iya. 23. Wah, bentar lagi nih Sobat Kreatif. Oke, sukses ya buat Kak Ya. Muhammad Ori dan juga Kak Ramadan. Ya, terima kasih Mbak. Dan juga pengurus lainnya yang ada di sini. Terima kasih yang sudah hadir sore hari ini. Dan Sobat Kreatif, demikian obrolan kita bareng sama Ketua Umum dari IRMA Palembang dan juga Sekretaris Umumnya ada Kak Ori dan Kak Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber aku sore hari ini juga bisa menginspirasi kamu ya. Dan kamu bisa pantengin kembali untuk nama-nama kita melalui channel RRI Palembang ya. Untuk miladnya sendiri eksistensi 38 tahun IRMA Palembang, kamu bisa tanya-tanya melalui Instagram @irma Palembang. Oke, kalau begitu Kak Ori pamit, Kak Ramadan pamit, Selvin juga sekaligus pamit untuk sore harinya kamu. Jangan lupa Sahabat Kreatif tetap selalu taati protokol kesehatan dimanapun kamu berada dan ikuti himbauan pemerintah. Dari Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, selalu jadikan generasi muda sebagai headline, and bye-bye.